Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalita Nur Karmela, NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi entity, atribut, primary UID, secondary UID, serta relationship antar entity pada studi kasus 1 dan 2 pada modul 2 praktikum Sistem Basis Data. Yang pertama, studi kasus 1 terdapat wacana sebagai berikut. Untuk entity sudah saya tandai dengan warna biru dan untuk atributnya saya tandai dengan warna kuning. Lanjut pada identifikasi entity dan atribut. Yang pertama terdapat entity lab dengan kategori benda nyata, fungsinya untuk mengetahui di mana barang itu dipinjam dan untuk menyimpan data mengenai orang-orang dan barang yang berada di lab. Atributnya yaitu ID lab sebagai primary UID, nama lab, dan deskripsi lab. Nah, pada entity lab ini sebenarnya dapat mengandung data kepala lab, data asisten, dan barang, namun karena dapat terjadi multi-value, maka data-data tersebut dapat membentuk entity baru. Yang kedua, kepala lab dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu NIP sebagai primary UID, NIDN, lalu nama dosen, dan ID lab. Nah, untuk kepala lab ini perlu dicantumkan dari mana kepala lab ini berasal. Tetapi karena lab sudah membentuk entity sendiri, jadi cukup ditulis UID-nya saja. Dan di sini terdapat dua UID, yaitu NIP sebagai primary, NIDN sebagai secondary. Selanjutnya, entity barang dengan kategori benda nyata, atributnya itu ID barang sebagai primary UID, nomor pengenal sebagai secondary UID, lalu nama barang, deskripsi barang, ID lab, dan ID jenis barang. ID lab seperti pada entity kepala lab ya, karena sudah terdapat entity sendiri, jadi cukup UID-nya saja. Lalu untuk jenis barang ini merupakan atribut redundan sehingga bisa membentuk entity baru, jadi cukup ditulis UID-nya saja. Lalu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jenis barang membentuk entity baru dengan kategori benda abstrak, atributnya ID jenis barang sebagai primary UID, nama jenis barang, dan deskripsi jenis barang. UKM dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu ID UKM sebagai primary UID, atribut yang kedua ada nama UKM, lalu deskripsi UKM. Selanjutnya kegiatan dengan kategori peristiwa, atributnya yaitu ID kegiatan sebagai primary UID, lalu nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan pada kegiatan ini perlu dicantumkan kegiatan ini dilaksanakan oleh UKM apa. Tapi karena seperti lab tadi ya, UKM sudah membentuk entity-nya sendiri, jadi cukup ditulis UID-nya saja. Lalu asisten lab dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu NIM ASLab sebagai primary UID, nama ASLab, dan ID lab. Ini juga sama seperti kepala lab. Yang selanjutnya PJ UKM dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu NIM PJ atau penanggung jawab, nama PJ, dan ID kegiatan. Di sini juga PJ ini perlu dicantumkan penanggung jawab ini merupakan perwakilan dari kegiatan apa dan UKM apa. Namun karena sudah membentuk entity-nya sendiri, maka cukup ditulis primary UID. Kenapa hanya primary UID dari kegiatan? Karena pada entity kegiatan juga sudah terdapat ini data UKM, jadi tidak perlu ditulis lagi. Lalu entity selanjutnya yaitu peminjaman dengan kategori peristiwa, atributnya yaitu ID peminjaman sebagai primary UID, lalu ID barang, NIM asisten, NIM PJ, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Untuk barang, asisten, dan PJ ini karena sudah membentuk entity sendiri, jadi juga cukup ditulis UID-nya saja.
Nah, lalu ada atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada, yaitu atribut kondisi barang pada entity barang, karena atribut ini bisa menyebabkan multi value pada entity barang. Karena dalam satu barang ini bisa memiliki berbagai kondisi, sehingga kondisi barang bisa membentuk entity baru dengan atribut status dan ID barang. Lalu untuk primary UID dan secondary UID sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut pada identifikasi relationship untuk lab dan kepala lab. Satu lab ini hanya dikepalai oleh satu kepala lab dan satu kepala lab hanya bisa mengepalai satu lab, jadi kardinalitasnya one to one. Untuk lab dan barang, satu lab bisa memiliki banyak barang, tetapi satu barang ini hanya bisa dimiliki oleh satu lab, jadi kardinalitasnya one to many. Lab dan asisten lab, lab ini bisa terdiri dari banyak asisten, tetapi asisten hanya bisa mewakili satu lab. Jadi kardinalitasnya juga one to many. Untuk lab dan peminjaman, lab bisa melakukan banyak peminjaman, tetapi peminjaman ini hanya bisa dimiliki oleh satu lab. Jadi kardinalitasnya one to many. Untuk kepala lab bisa memiliki banyak asisten, tetapi asisten hanya bisa dimiliki oleh satu kepala lab. Jadi kardinalitasnya yaitu one to many. Untuk barang dan jenis barang, barang ini jenisnya satu dan tetapi jenis barang ini bisa terdiri dari banyak barang, sehingga kardinalitasnya one to many. Barang dan peminjaman, barang ini bisa uh, dipinjam di banyak peminjaman dan peminjaman ini bisa terdiri dari banyak barang, sehingga kardinalitasnya many to many. Akan tetapi bisa dipecah menjadi dua, one to many, yaitu satu barang pada banyak peminjaman dan banyak peminjaman, satu peminjaman terdapat banyak barang. Lalu untuk barang dan kondisi barang, barang ini memiliki banyak kondisi dan kondisi juga bisa memiliki banyak barang, sehingga many to many. Dengan catatan bisa dipecah menjadi dua, one to many juga. Untuk UKM ini bisa memiliki banyak PJ, tetapi PJ ini hanya bisa mewakili satu UKM. Jadi kardinalitasnya one to many. Lalu untuk kegiatan bisa melakukan banyak peminjaman, dan peminjaman ini juga bisa dilakukan oleh banyak kegiatan, dan maka kardinalitasnya many to many. Untuk asisten lab bertanggung jawab pada banyak peminjaman, tapi pada satu peminjaman ini cukup dipertanggungjawabkan oleh satu asisten lab, sehingga kardinalitasnya one to many. Lalu untuk PJ UKM bisa melakukan banyak peminjaman, dan satu peminjaman PJ-nya itu satu, jadi kardinalitasnya one to many. Selanjutnya, studi kasus 2 terdapat bond pembelian di sini. Untuk identifikasi entitinya, yaitu yang pertama ada dealer dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu kode dealer sebagai primary UID, nama dealer, alamat dealer, nomor telepon, email, dan deskripsi. Nah, di sini nomor telepon dan email juga merupakan UID dan fungsinya sebagai secondary UID. Lalu untuk entity kedua yaitu ada mekanik dengan kategori benda nyata. Atributnya yaitu ID mekanik sebagai primary UID, nama mekanik, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini terdapat UID juga, yaitu email sebagai secondary UID. Nah, untuk nomor telepon kenapa tidak masuk UID juga seperti pada dealer, karena nomor telepon pada mekanik ini cenderung bisa terjadi perubahan atau bisa melakukan banyak update, banyak perubahan, sehingga tidak bisa dijadikan UID. Lalu entity selanjutnya ada parts atau spare parts atau barang. Barang yang dijual di dealer dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu kode parts sebagai UID, primary UID, lalu nama parts, stok parts, harga satuannya, upah pasang, diskon, dan
Jenis parts. Nah, seperti pada studi kasus satu ya, untuk jenis ini merupakan atribut redundan sehingga bisa membentuk entity baru. Nah, di sini entity jenis parts merupakan kategori benda abstrak dengan atribut ID jenis parts, nama jenis parts, dan deskripsinya. Lalu ada entity kendaraan dengan kategori benda nyata, atributnya yaitu nomor polisi sebagai primary UID, ada warna, merek, dan tahun. Lalu ada entity transaksi dengan kategori peristiwa, atributnya yaitu nomor nota sebagai primary UID, nomor faktur sebagai secondary UID, ada tanggal transaksi, jumlah parts yang dibeli, kode dealer, kode parts, dan nomor polisi. Nah, di sini pada transaksi ini perlu dicantumkan data dealer, data parts seperti namanya dan harga satuannya, juga perlu dicantumkan data kendaraan. Nah, tetapi karena data-data tersebut sudah membentuk entity tersendiri, jadi cukup ditulis UID-nya, primary UID. Lalu selanjutnya atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada, sama seperti studi kasus satu tadi juga ada atribut kondisi kendaraan dengan entity kendaraan. Alasannya karena menyebabkan multi value, karena pada, satu, kendaraan ini bisa memiliki banyak kondisi. Jadi atribut ini bisa membentuk entity baru dengan atribut status dan ID kendaraan. Untuk primary dan secondary ID sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk identifikasi relationship. Jadi satu dealer bisa memiliki banyak mekanik dan mekanik ini hanya bisa terdapat pada satu dealer. Jadi kardinalitasnya one to many. Untuk dealer dengan parts juga sama, kardinalitasnya one to many. Dealer bisa memiliki banyak parts, tapi parts-nya hanya bisa dimiliki oleh satu dealer. Lalu mekanik dan transaksi, mekanik ini bisa Eee, bertanggung jawab pada banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dipertanggungjawabkan oleh satu mekanik, sehingga kardinalitasnya one to many. Untuk parts bisa, memiliki satu jenis saja, tetapi jenis parts ini bisa memiliki atau bisa terdiri dari banyak parts, sehingga kardinalitasnya one to many. Untuk parts dengan transaksi, jadi parts ini bisa terdapat pada banyak transaksi dan satu transaksi ini bisa terdiri dari banyak part, sehingga kardinalitasnya many to many dengan catatan juga bisa dibagi dua menjadi dua one to many. Untuk kendaraan dan transaksi, jadi kendaraan ini satu kendaraan bisa dilakukan pada banyak transaksi dan satu transaksi ini bisa terdiri dari banyak kendaraan, sehingga kardinalitasnya many to many, dengan catatan bisa dibagi 2 juga. Lalu yang terakhir kendaraan dengan kondisi kondisi kendaraan, jadi kendaraan bisa memiliki banyak kondisi dan, kondisi ini juga bisa terdiri dari banyak kendaraan, sehingga kardinalitasnya many to many, dengan catatan juga bisa dibagi menjadi 2 one to many. Baik, sekian penjelasan identifikasi entity, atribut, primary UID, secondary UID, serta relationship yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.